dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya dengan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita siap untuk dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa, di dalam nama Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi, setiap hari kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami siap untuk setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya kepada Tuhan. Mari Bapa, Kau menjamah setiap kami, dan biarlah pujian penyembahan kami merupakan satu persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkati pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh acara pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka hati, buka suara kita. Kita akan masuk di dalam puji-pujian dan penyembahan pagi hari ini. Puji Tuhan, buka hatimu, kita siap untuk diberkati. Halo, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online ini menjadi yang terakhir ya, karena minggu depan tanggal 21 kita akan melakukan ibadah secara langsung di tempat ini kembali, sama-sama bersekutu kembali. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu semua karena rencana Tuhan, dan kita yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita pada Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali
Haleluya Bapak Ibu, masih ada sukacita? Amin. Saya percaya walaupun kita ibadah online, kita tetap punya sukacita yang luar biasa karena Tuhan itu baik. Engkau baik. Haleluya. Hidupku
saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau jadi seperti rusa yang berhidup aliran sungai. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar Roh Kudus yang menelik setiap hati kita. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan dan siapkan hati kita untuk kita dibentuk oleh firman Tuhan yang akan membawa setiap hidup kita senantiasa hidup yang menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Allah memiliki rencana untuk setiap orang percaya. Allah memiliki rencana untuk setiap orang percaya, saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil setiap kita dan kita mendengar panggilan Tuhan. Kita sedang dibawa masuk di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang sungguh mulia. Rencana yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kita atau setiap orang percaya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dan rencana Tuhan itu sungguh mulia. Kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang kelima, berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu firman Tuhan ditulis oleh Nabi Yeremia ketika Nabi Yeremia dipanggil dan diputus oleh Tuhan. Yeremia mendengar suara Tuhan. Yeremia mengikuti dan Yeremia mendengar serta Yeremia menjalankan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya bagi Yeremia. Bahwa Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan apa yang disembah oleh Yeremia, apa yang didengar yaitu suara Tuhan sama. Tuhan yang sama yang saudara dan saya sembah. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk di dalam rencananya. Jauh sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Ini satu sungguh hal yang luar biasa. Dari semula Tuhan sudah membentuk kita sebelum kita ada di rahim seorang ibu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan rencananya yang indah. Ada firman Tuhan yang sangat kita kenal, yang di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, sebab aku ini, Yesus berkata, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan indah dan mulia bagi hidup saudara dan saya. Tuhan tidak hanya merencanakan, tetapi Tuhan juga mengarahkan kepada setiap kita untuk masuk di dalam rencana.
Bahkan Tuhan sudah membentuk hidup saudara dan saya dipersiapkan dalam hidup ini untuk menikmati rencana Tuhan. Saudara, rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, sungguh-sungguh saudara dan saya merindukan untuk setiap kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Tapi apakah saudara benar-benar menikmati? Ya, apakah benar-benar setiap kita menikmati rencana Tuhan? Saya katakan amin. Karena saudara dan saya saat ini hidup ini tidak mulus ya saudara. Kita kadang-kadang ada di dalam perjalanan hidup kita, di dalam jalan yang berliku-liku, naik turun, jalan yang berbatu-batu, tertimpa ombak besar, tertimpa angin yang kencang, kita mengalami badai hidup ini luar biasa hebatnya. Tapi saya katakan, saudara dan saya harus benar-benar tahu bahwa saudara dan saya sedang di dalam masuk dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langkah demi langkah dalam kehidupan ini Tuhan sedang rancangkan untuk membentuk hidup kita. Apakah kita sudah siap? Ya, memang kehidupan ini penuh liku-liku, tapi kunci untuk kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Pagi ini saya akan bawa saudara ada 2 kunci. Yang pertama, kunci kita harus tetap maju untuk melangkahkan kaki kita. Tanpa usaha, sesuatu tanpa usaha kita tidak pernah menerima sesuatu. Tapi dengan usaha, kita tahu kita sedang menuju kepada jalan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Artinya kita sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita akan melihat contoh ketika Abram dipanggil oleh Allah. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 saya akan bacakan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ketika Abram mendengar panggilan Allah, panggilan kepada Abram luar biasa. Indahnya disampaikan oleh Allah melalui firman Tuhan. Abraham pergi, dan Abraham pergi seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Perjalanan Abraham tidak mudah, tetapi Abraham selalu tetap berpegang kepada firman Tuhan. Abraham tahu persis bahwa rencana Tuhan itu sedang diberikan kepada Abraham.
Abraham sadar bahwa perjalanannya di dalam rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, yang pertama, kita terus akan tetap maju untuk melangkah. Ya, ada usaha. Dan yang kedua, kita punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tanpa kita mempercayai akan setiap firman Tuhan, tanpa kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan sampai ketika kita usaha dengan kekuatan kita, ada firman Tuhan katakan, sia-sialah orang yang mencari kekayaan, tapi kekayaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan sedang mengarahkan saudara dan saya di dalam rancangannya yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus mempercayai akan Allah kita, Allah yang hidup. Percaya yang sungguh-sungguh. Kalau kita sedang melewati atau sedang menghadapi tantangan yang berat, katakan. Tapi jangan sampai kita jatuh di dalam berbagai kejahatan. Tetapi saya percaya kita akan terus tetap punya iman di dalam Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu indah. Tanpa iman, tanpa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya rancangan Tuhan, rancangan yang indah. Jadi dalam apa yang terjadi dalam hidup ini, mari kita akan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Apapun keadaan hidup kita, mungkin sedang kacau, mungkin sedang buruk sekalipun, tapi ingat, kita sedang diarahkan oleh Tuhan supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengalami hal-hal yang tidak enak sekalipun, tetapi Paulus tetap berpegang dan beriman kepada Tuhan. Dan Paulus katakan pada ayat yang ke-18 Roma 8, berkata demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara dan saya, Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Tetaplah di dalam perjalanan bahwa kita sadar kita sedang diarahkan, dibentuk hidup kita untuk menggenapi janji Allah. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan tundukkan kepala. Kami mengucap syukur ya Tuhan, panggilan-Mu bagi kehidupan kami, satu panggilan yang amat mulia dan amat kudus. Karena Engkau memanggil kami untuk kami masuk di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu baik dan indah.
Bapa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Karena kami sadar dalam perjalanan hidup ini, kami sedang diarahkan oleh Tuhan. Dan hidup kami sedang dibentuk supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menikmati rancangan Tuhan yang indah. Berkati ya Bapa setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan pengumuman. Puji Tuhan, kalau kita akan mulai ibadah kembali di gereja pada tanggal 21 Juni, yaitu minggu ketiga, berarti minggu besok, kita sudah bisa beribadah di gereja. Pagi jam 7 pagi dan sore jam 5 sore. Dengan mengikuti ketentuan dan protokol kesehatan. Ya, kita akan siapkan semuanya mulai hari kemarin kita sudah mempersiapkan. Terus kita akan mempersiapkan sampai nanti kita ibadah bertemu kembali. Nanti ada pengumuman lewat KKA. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan terus tetap berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup dalam doa ibadah kita pada pagi hari. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, tapi kami tetap menikmati jamahan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan mulai saat ini ya Bapa, kami akan terus melangkahkan kaki kami kepada jalan rencana-Mu yang indah ya Bapa. Beri kekuatan kepada setiap kami dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada hari Minggu besok kami akan beribadah kembali di gereja dengan ketentuan-ketentuan untuk menjaga kesehatan. Bapa, Engkau akan menolong semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya supaya Tuhan kami boleh beribadah kembali. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur ini semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah. Tuhan, Kau memberikan kekuatan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati rancangan Tuhan. Kau sedang mengarahkan kami dan Kau sedang membentuk kehidupan ini ya Bapak. Untuk kami tetap pada jalan-jalan-Mu ya Bapak. Untuk menikmati rencana Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya, haleluya, kita akan angkat tangan kita akan terima berkat yang dari Bapa di surga. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Haleluya. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi pada ibadah di gereja. Saya percaya semua sudah siap. Amin.